Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang alur penyelesaian hukum secara umum dan contoh kasus dalam kesehatan. Untuk anggota kelompok 12, yang pertama ada Sabita Masa Suraya, Ulil Albab Abdillah, dan Widi Karnia Indarja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, alur penyelesaian hukum secara umum. Eh, Alur penyelesaian hukum secara umum melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pemeriksaan perkara pidana, yaitu berawal dari terjadinya tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Yang kedua ada penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Yang ketiga ada penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu penyidik dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Yang keempat yaitu pemeriksaan dalam penyidikan, yaitu meliputi pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka. Yang kelima ada materi penyidikan, yaitu adalah serangkaian informasi atas pertanyaan 5W dan 1H. Sumbernya dari Holik Sukses tahun 2015 dengan judul Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Next. Yang keenam yaitu penghentian penyidikan. Yang ketujuh yaitu penangkapan. Penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Yang kedelapan ada penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut hukum, atau hakim. Yang kesembilan ada penggeledahan, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya untuk tindakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan. Yang ke-10 yaitu penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Yang ke-11 ada pra penuntutan, yaitu wewenang penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk dari penuntut umum. Yang ke-12 ada penuntutan. Sumber tim yuridis tahun 2019 dengan judul Alur Penyelesaian Perkara Pidana. Next. Yang ke-13 ada pledoi atau pembelaan, yaitu terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Pasal 182 ayat 1 KUHP. Yang ke-14 ada putusan hakim, yaitu putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 ayat 11 KUHP. Sumber Dharma Nagara tahun 2022, alur proses gugatan atau kasus perdata secara umum di Indonesia atau kasus perdata secara umum di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada contoh kasus dalam kesehatan. Yang pertama ada kasus malpraktek yang dilakukan oleh Dr. Taufik Wahyudi Mahadi SPOG yang merupakan malpraktek kelalaian atau sebuah kelupaan pada hari Minggu 19 Agustus 2007 sekitar pukul 8 malam. Pada saat itu ada seorang ibu yang mengandung 9 bulan bersama dengan seorang suaminya,
datang ke rumah sakit Kesdam Iskandar di Banda Aceh sebagai pasien rujukan dari bidan desa yang akan segera melakukan persalinan. Karena korban tersebut kondisinya dalam keadaan gawat, maka terdakwa sebagai dokter spesialis kandungan segera mengambil tindakan untuk operasi terhadap korban. Dan kemudian sebelum dilakukan operasi, terdakwa selaku operator menyuruh instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan, termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi. Namun sebelum memulai menutup dinding perut, terdakwa lupa menanyakan kepada instrumen dan asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap, termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan. Karena kelalaiannya, maka tindakan operasi tersebut, kain kasa steril berukuran 20 x 10 cm tertinggal dalam perut korban. Sumber dari contoh kasus ini diambil dari Simanjuntak, Laurentius 2013, tentang ini kasus dokter yang dipidana karena malpraktik. Untuk selanjutnya, alur hukum untuk kasus yang pertama tadi. Sudah disebutkan di awal pada tanggal 10 Agustus 2009 dan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya nomor 109 PIT B 2006 PNBNA menyatakan bahwa Dr. Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelupaannya, sehingga menyebabkan orang lain luka sedemikian lupa dan menyebabkan Dr. Taufik dilarang bekerja sementara waktu dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 bulan. Selanjutnya tanggal 7 Desember 2009 nomor 181 PID 2009 PT BNA yang menyatakan bahwa Dr. Taufik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 360 ayat 1, pasal 361 ayat 2 KUH pidana. Pada tanggal 28 Desember 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Lalu, dalam putusannya MA menyatakan bahwa terdakwa Dr. Taufik terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelupaan atau kelalaiannya sehingga menyebabkan orang lain terluka dan menyebabkan Dr. Taufik dilarang bekerja sementara waktu dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, yaitu kasus yang terjadi di Bandara Internasional Kuala Namu, Delhi, Serdang, Sumatera Utara, yaitu dugaan daur ulang alat swab tes antigen. Dari kasus tersebut ditetapkan 5 orang tersangka, yaitu ex-business manager klinik Kimia Farma dengan inisial PM, mantan kurir klinik Kimia Farma dengan inisial SR, mantan CS di klinik Kimia Farma dengan inisial M, serta dengan inisial R, merupakan mantan pekerja bagian admin hasil swab. Kelima tersangka oleh polisi dijerat dengan pasal 98 ayat 3 dan pasal 196 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah dan atau pasal 8 huruf B, D, dan E
dan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 10 tahun dan 5 tahun kurungan penjara. Jadi sumbernya dari Muhammad Kuswanto, STRKes tahun 2021 dengan judul Kasus Pelanggaran Hukum pada Pelayanan Swab Antigen. Selanjutnya, jadi ada kesimpulan dari kasus yang tadi. Pertama, ada kajian yuridis terhadap kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas. Tindakan para pelaku kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas dapat merugikan kesehatan orang lain dan oleh karenanya melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, penerapan sanksi pidana pelaku kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah, sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan sumber Lumangkum 5 tahun 2022 dengan judul Sanksi Pidana Pelaku Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Next. Berikut daftar pustaka yang kami pakai sebagai sumber materi dari PowerPoint dan makalah kami. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.